Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Readinganku kali ini untuk zodiak Sagittarius dengan tema penyesalan terdalam dia setelah meninggalkanmu. Sebelum aku memulai readingan, aku beritahu pada kalian bahwa ini adalah general reading, bisa resonate bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya terkoneksi ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan dulu ya. Apakah ada kecocokan atau ada kesamaan energi kalian atau situasi kalian saat ini. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semua cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Dan readinganku ini juga bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Jadi kapan saja kalian menonton video aku ini tetap berlaku untuk kalian. Oke, aku mulai saja ya readingannya. Aku akan menarik energi seseorang yang telah menyesal meninggalkan Sagittarius. Energi seseorang yang telah menyesal meninggalkan Sagittarius. Di sini ada Knight of Wands, ada Five of Wands, dan ada The Hangman. Kalau aku lihat di sini ya, untuk energi seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu, ada keinginan dari dirinya untuk berkomunikasi lagi denganmu, sepertinya ingin menjelaskan sesuatu ya kepadamu atas apa yang telah terjadi pada hubungan kalian berdua. Dan di sini memang dia ingin ke arahmu lagi ya, ingin mendatangimu lagi. Mungkin dia dulu selama berhubungan denganmu pernah melakukan kekerasan ya terhadapmu, kekerasan verbal ya, seperti berkata-kata yang menyakitkan terhadapmu. Atau bisa jadi selama kamu berhubungan dengan dia pernah menggantung status hubungan kalian. Dan kalau aku lihat di sini, dia ini orangnya mudah tergoda dengan lawan jenis yang menarik, sehingga dia ini mudah sekali untuk berpaling dari dirimu. Sepertinya keputusan kalian meninggalkan seseorang ini karena masalah itu ya. Di sini kalau aku lihat ada keributan, ada pertengkaran di antara kalian berdua, dan hubungan kalian ini tidak ada kejelasan, jadi masih menggantung. Seseorang ini juga bimbang dengan pilihannya ya, memilih seseorang yang baru atau memilih dirimu. Jadi seseorang yang telah menyesal karena meninggalkanmu ini, orangnya itu memang berjiwa petualang, dan dia ini mempunyai sisi negatif seperti temperamental, agak kasar dan egois. Dia juga tidak ragu mengabaikanmu kalau dia sedang sibuk.
Atau mungkin karakter-karakter tersebut dimiliki dirimu. Kalau kamu bertanya perasaan dia kepadamu sampai detik ini, dia masih suka memikirkanmu dan dia masih ada ketertarikan padamu. Selain itu, dia ini punya karakter yang genit atau suka caper ya terhadap lawan jenis, hanya demi memuaskan egonya. Seperti yang aku bilang tadi, orang ini mudah berubah pikiran, mudah berubah haluan, kalau ada hal-hal lain yang lebih menarik menyita pikirannya atau menyita perhatiannya. Dia ini memang suka sama kamu, hanya sayangnya ya masih sebatas cinta fisik atau nafsu saja. Dia ini belum ada ketertarikan untuk hubungan jangka panjang. Orangnya ini gampang memulai sebuah hubungan dan juga gampang mengakhiri sebuah hubungan jika dia sudah bosan. Lumayan dewasa ya dalam pemikiran, hanya belum begitu matang. Perasaan dia itu terhadapmu memang belum jelas. Dia juga belum yakin ya. Sepertinya hubungan kalian dengan seseorang ini mengalami banyak masalah, banyak hal-hal negatif dan drama. Pertengkaran perselisihan ini sering terjadi, mulai dari perbedaan-perbedaan kecil sampai ke hal yang bersifat prinsip. Masalah dan pertengkaran yang terus-menerus ini dikarenakan kecemburuan ya. Salah seorang dari kalian ini terlalu cemburu. Sepertinya seseorang ini mempunyai banyak teman atau rekan lawan jenis. Seseorang ini memang sering menanggapi perhatian-perhatian lawan jenis ya terhadap dirinya. Dan kamu ini sepertinya udah capek dengan keadaan seperti ini, sudah capek dengan perilaku dia yang selalu menanggapi lawan jenis. Seolah-olah dia ini tidak menghargai kamu sebagai pasangan. Konflik dan pertengkaran ini memang sering terjadi di antara kalian berdua. Dan hal ini yang membuat kamu ini lelah dalam sebuah hubungan karena sering adanya konflik. Dalam menyikapi hubungannya denganmu, seseorang ini sepertinya ragu ya akan perasaannya terhadapmu dan ada keinginan dalam dirinya tidak ingin berada dalam hubungan ini lagi bersamamu. Tiba-tiba saja hubungan kalian macet atau kalian ini sudah tidak tahu lagi hubungan kalian bersama seseorang ini akan mengarah kemana. Dia ini juga cenderung tidak tegas ya dengan keinginannya dan membiarkan dirimu berada dalam hubungan yang membingungkan. Di sini kamu sangat kecewa ya dengan kondisi hubunganmu dan dengan perilaku dia terhadapmu yang sepertinya hubunganmu dengan dia ini tidak berjalan sesuai yang kamu harapkan. Kalau aku lihat di sini hubungan kalian ini berakhir tanpa ada kejelasan kenapa dan bagaimana. Tampaknya kamu dan dia ini punya pandangan lain ya. Kamu lebih memilih untuk meninggalkan dia daripada mempertahankan hubungan ini yang gak ada kejelasannya. Sedangkan dia ini lebih ke arah membiarkan saja hubungan kalian ini menggantung karena dia ini masih ada keinginan untuk bisa kembali lagi padamu. Karena hubungan ini memang belum ada kata putus dari dia atau darimu. Aku mau lihat untuk energi Sagittarius. Energi Sagittarius. Di sini ada Seven of Wands, ada Ten of Cup, dan ada King of Cup. Tampaknya memang kalian ini yang berjuang untuk mempertahankan hubungan kamu dengannya. Mungkin kalau aku lihat di sini ada masalah baik dari dalam maupun dari luar hubungan. Bila masalah ini timbul dari dalam, tampaknya masalah ini timbul dari sikap-sikap atau perbuatan-perbuatan kalian sendiri yang menyebabkan adanya pertengkaran.
Kalau dari luar hubungan, mungkin ada pihak-pihak ketiga ya yang berusaha mengacaukan keharmonisan hubungan kalian. Adanya konflik kamu dengan pasanganmu sebelumnya atau dengan seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu, kalian ini cenderung tidak mau mengalah ketika sedang berdebat. Konflik di sini itu pertengkaran dan selisih paham ya, seringnya. Bila aku lihat di sini, tampaknya kamu ini memang sangat mencintai dia. Menurut kamu, dia ini yang terbaik untukmu. Makanya kamu selama berhubungan dengan seseorang ini atau seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu, kamu ini cenderung mati-matian ya mempertahankan dan membela dia. Kamu berusaha sekuat tenaga meyakinkan orang-orang sekitarmu atau keluargamu kalau dia ini yang terbaik untukmu. Jika seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu ini ada masalah, kamulah yang berjuang keras untuk membantu dia atau meyakinkan orang-orang kalau dia ini tidak bersalah. Bila ada lawan jenis yang berusaha menggoda pasanganmu, dengan segera kamu juga akan mengusir dia. Kamu juga tidak segan-segan untuk melabrak dia dengan kata-kata pedas atau menghadapinya secara langsung. Memang kalian ini berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan dan menyelamatkan hubungan kalian. Sepertinya dalam menjalin hubungan kasih dengannya, dan seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu, tampaknya kamu ini belum betul-betul mengenali karakter pasanganmu dan perasaan pasanganmu, sehingga kamu ini sering berimajinasi macam-macam tentang masa depan hubungan kalian. Atau mungkin kamu terburu-buru ya membicarakan rencana masa depan bersamanya, dan hal ini kemungkinan bisa membuat seseorang ini ketakutan dan mundur dari hubungan. Tingkat komitmennya itu belum tinggi. Kalau ditanya perasaan dia terhadapmu sampai saat ini, dia masih ada perasaan sayang ya. Kalau aku lihat di sini, sepertinya kalian ini akan bersama lagi ya, membina hubungan dengan seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu. Hanya saja di sini ada kartu King of Cup. Tampaknya ada seseorang yang menyukaimu. Orangnya ini lebih tua atau lebih dewasa darimu. Dia orangnya pendiam, cool atau pemalu. Dia orangnya introvert. Perasaan dia kepadamu ini tampaknya tulus. Orangnya tidak suka kepura-puraan. Dia juga tidak suka mempermainkan perasaan orang lain. Orangnya tampaknya serius bila menjalin sebuah hubungan dan berkomitmen. Dia juga percaya pada pernikahan dan ingin membentuk sebuah keluarga. Entah siapa nanti yang akan dipilih Sagittarius. Apakah Sagittarius akan bersama dengan mantan, seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu, atau dengan orang baru? Keputusan ada di tangan Sagittarius sendiri ya. Apa penyesalan terdalam dia terhadap Sagittarius? Apa penyesalan terdalam dia terhadap Sagittarius? Di sini ada Ten of Fire, Queen of Fire, dan Justice. Setelah meninggalkanmu, tampaknya seseorang ini stres ya, terbebani atau merasa tidak nyaman. Dia mengalami sebuah kesedihan ya, atau hilangnya kegembiraan. Di sini dia menyesal karena sudah tidak menghargaimu sebagai pasangan. Sesungguhnya dia hanya jenuh ya dengan hubungan yang kalian jalani selama ini. Mungkin ada kebosanan dalam menjalin hubungan denganmu, tapi dia tidak ada keinginan untuk berpisah darimu. Penyesalan dia di sini karena dia terlalu egois padamu dan dia selalu menuntut pengertian darimu. Sedangkan dia sendiri tidak ada pengertian terhadapmu. Dia juga merasa kamulah yang selalu berusaha dalam hubungan ini, sementara dia tidak.
Jika ada masalah dengan hubungan kalian, dia ini seperti menghindar dan tidak mau menyelesaikan hubungannya denganmu. Ini yang membuat penyesalan dia terhadapmu. Ketika berpisah denganmu terasa berat ya kehidupannya. Dia sepertinya tidak bisa hidup tanpamu. Adanya kehilangan gairah dalam dirinya ketika tidak bersamamu lagi. Rutinitas dia hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan atau dengan teman-teman atau dengan keluarganya. Setelah berpisah darimu, sepertinya dia kurang bersosialisasi ya. Dia menyesal selama menjadi pasanganmu. Dia suka memerintah, mengontrol, dan mengatur dirimu. Bahkan dia mendominasi ya hubungan kalian. Dia sepertinya memang orangnya keras kepala. Dia kehilangan kegembiraannya di sini. Dia yang tadinya ekstrovert tiba-tiba jadi introvert. Dia yang energik tiba-tiba menjadi kayak lesu gitu ya, kurang semangat, kurang bergairah. Keluarnya kartu Justice ini juga bisa berarti adanya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kalian berdua hingga tuntas. Bila hubungan ini terjalin kembali, hubungan kalian akan baik-baik saja selama kalian ini saling setia dan jujur satu sama lain. Bila ada kebohongan atau pengkhianatan, hal itulah yang akan menghancurkan hubungan kalian berdua. Pengkhianatan di sini tidak selalu tentang perselingkuhan ya. Oke, seperti itu ya. Penyesalan terdalam dia terhadapmu. Aku mau cari tahu ya hubungan kedepannya Sagittarius dengan seseorang ini. Bagaimana hubungan ke depan Sagittarius terhadap seseorang ini? Seseorang yang menyesal setelah meninggalkan Sagittarius. Bagaimana hubungan Sagittarius dengan seseorang yang telah menyesal meninggalkan Sagittarius? Masih ada hasrat di dalam dirimu, juga di dalam diri si dia, pasanganmu sebelumnya, seseorang yang telah menyesal meninggalkanmu untuk menjalin hubungan kembali bersama. Bisa jadi ini karena memang dari doa-doamu atau dari afirmasimu ya, yang menginginkan dia kembali lagi, yang masih mengharapkan dia kembali lagi bersamamu. Kamu menarik dia kembali ke dalam kehidupanmu ini karena doa-doamu dan afirmasimu. Kalian berdua sepertinya akan menikmati momen kebersamaan kalian kembali. Ada perasaan bahagia, ada perasaan gembira di hatimu ketika dia kembali padamu. Apa yang kamu nantikan, apa yang kamu tunggu dia kembali lagi sepertinya terwujud ya. Aku mau lihat ya untuk suara hati seseorang yang telah menyesal meninggalkan Sagittarius. Suara hati seseorang yang telah meninggalkan Sagittarius. We need to let each other go. It's time for me to heal now. We will be together again. Kalau dilihat dari suara hati seseorang yang menyesal telah meninggalkanmu, sepertinya memang dia ingin kembali lagi ya. Kita perlu untuk melepaskan satu sama lain.
Jadi yang dia maksud di sini itu break sebentar ya. Break ini dia gunakan untuk merenung, untuk introspeksi apa yang salah dengan hubungan kalian ini. Sewaktu masa break itu dia menyembuhkan luka hati. Mungkin pertengkaran-pertengkaran kalian itu ada yang menyakiti hatinya dan dia ini sudah bisa menyembuhkan luka hatinya. Dan saatnya we will be together again. Kita akan bersama lagi. Itu yang dia inginkan padamu. Dia ingin kembali bersamamu lagi setelah perpisahan kalian sebelumnya, dan dia sudah sembuh ya dari healingnya. Terjawab sudah ya. Seseorang yang menyesal telah meninggalkan Sagittarius, ternyata memang dia ingin comeback lagi dengan Sagittarius, ingin menjalin hubungan asmara lagi dengan Sagittarius setelah proses break ya, dan proses healing yang membutuhkan waktu untuk memperbaiki sebuah hubungan, merubah segalanya menjadi lebih baik. Oke, sekian dulu ya readingan dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian Sagittarius. Terima kasih buat Sagittarius yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya. Juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku. Bye-bye dan thank you for watching.